Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulum wal hikam. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, orang-orang yang kami tuakan, dan Yayasan Darut Taqwa, pengurus Darut Taqwa, dan takmir Masjid Darut Taqwa, dan kita semuanya jamaah Darut Taqwa serta seluruh pemirsa, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat sekeluarga, barokah rumah tangga, keluarga, keturunan kita dan rezeki kita, serta diberikan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan bacaan Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam kajian tafsir Al-Qur'an. Kali ini insyaallah sampai ayat yang ke-62. Ayat 60 sudah dikaji Ustaz Baydawi, kemudian ayat 61 mungkin Ustaz Musyafa ya, yang kemarin juga sempat kita kaji sedikit ya, ayat 61. Jadi tentang orang-orang yang menyakiti Nabi ya, orang-orang yang menghina Nabi. Akhir-akhir ini Bapak, saya dapat kiriman dari beberapa grup ya, tentang orang-orang yang kembali muncul ya, karikatur-karikatur yang menghina Nabi. Ya, inilah fenomena-fenomena di mana tantangan-tantangan umat Islam semakin semakin berani saja. Jadi orang-orang sekarang ini kayaknya hukum ini sudah tidak ini ya. Karena ya itu tadi, melihat realita yang ada. Jadi kita seperti rakyat biasa ini orang pemegang hukum aja bisa main hakim sendiri. Padahal kita kemalingan ayam aja disuruh lapor pihak berwajib. Nah ini kalau sudah, itu contoh ini misalnya. Inilah jamaah sekalian. Tapi bagaimanapun juga maka kita sebagai seorang muslim ya, wa minhumul ladzina yu'dzuna nabiyya, jadi orang-orang yang kemudian menghina para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ya udah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebijakan-kebijakan serta balasan-balasan kepada mereka. Ya. Wa makarullah, apa itu? Wa makarullah wallahu khairul makirin. Allah yang akan memberikan sebaik-baiknya balasan. Bismillahirrahmanirrahim. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh in kanu mu'minin. Ayat 62. Yahlifuna, orang-orang munafik ya, orang-orang munafik itu yahlifuna, bersumpah billahi, dengan nama Allah, lakum, kepada kalian orang-orang beriman. Jadi orang-orang munafik itu demi mendapatkan pertemanan dengan kita orang-orang beriman itu ya, itu menyimpan kekafiran mereka itu, direwangi bersumpah ya, demi Allah ya, saya ini berpihak kepada kamu, saya ini beriman sama-sama dengan kamu ya, ini ayyuhal mu'minun fima balaghakum anhum min adzar rasul ya. Jadi termasuk terkait dengan waktu itu berita orang-orang yang menghina Nabi. Nah orang munafik ini hatinya sebetulnya menghina Nabi, tapi lesannya mengucapkan demi Allah saya tidak termasuk mereka. Saya termasuk orang-orang beriman kepada Nabi seperti kalian wahai orang beriman.
Itu seperti itu. Untuk apa mereka melakukan itu? Liyurdukum, ya, supaya mereka itu mendapat ridho dari kalian. Supaya mereka itu mendapatkan pertemanan dari kalian. Itu orang munafik. Liyurdukum. Jadi mereka kalau toh beriman, mengaku percaya, mengaku berbaik sangka, mengaku taat kepada Nabi kita, itu semata-mata untuk menutupi keburukan mereka dan ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang-orang beriman. Jadi sudah tidak karena Allah lagi. Ya, itu maka di ayat yang lain kan sampai disebutkan itu, jangankan dalam pergaulan ya kan, dalam ibadah saja kan, yuraunan nas, ya kan, gitu. Mereka itu selalu pamer kepada orang beriman. Sholatnya ya kan, ya sholat yang sebatas sholat yang sekiranya bisa disaksikan orang itu seakan-akan sholatnya khusyuk, seakan-akan sholatnya bagus, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu mentalitas karakter orang-orang munafik. Liyurdukum, sedangkan wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh. Sedangkan seharusnya ya Allah dan Rasulnya lah yang harusnya lebih diharapkan ridhonya. Mestinya sebagaimana kita orang beriman, ya, ibadah kita, amal kita, aktivitas kita itu bukan mendapatkan legitimasi dari manusia. Tidak harus mendapatkan pengakuan dari orang lain. Tapi yang terpenting adalah ridho Allah dan Rasulullah. Maka di sini ayyurduhu bitta'ah. Ya, dengan cara taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Itu kalau ingkanu mukminin, kalau memang mereka itu beriman. Konotasinya kalau ada orang yang beribadahnya, beramalnya bukan karena Allah, ya, semata-mata ingin mendapatkan pujian-pujian orang lain, ini berarti orang yang tidak beriman. Naudzubillah min dzalik. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka ingkanu mu'minina haqqan wa tauhid, ya. Jadi kalau kalian merasa beriman, mereka merasa beriman, iman yang sebenar-benarnya beriman dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta beriman kepada apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti itu, Pak. Maka di sini alam ya'lamu annahu may yuhadidillaha wa rasulah fa innalahu nar jahannama khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Ya. Sedangkan mereka yang menentang Rasulullah, ya, mereka yang menentang Allah dan Rasulnya, may yuhadidillah wa rasulah, ya, orang yang senantiasa melawan Allah, melawan Rasulullah, ya, sampai dikatakan menghina dan seterusnya tadi, fa innalahu nar jahannam khalidan fiha. Mereka itulah yang berhak mendapatkan neraka jahanam yang selama-lamanya di dalamnya. Dzalikal khizyul azim, dan itulah sesuatu yang benar-benar menyakitkan, ya, menghinakan, mengerikan yang sangat agung. Naudzubillah min dzalik. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya tidak seperti perilaku mereka yang menghinakan Allah, menghinakan Rasulullah. Ketika berbuat pun berbuat bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah. Kita orang beriman, mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan yang terpenting lagi adalah diberikan istiqomah di dalam Islam, takwa dan iman, ya. Amin ya rabbal alamin. Di tahun 1444 Hijriah masih di Muharram ini, marilah kita benar-benar hijrahkan diri kita, ya. Yang dengan hijrah itu harus membuat semakin mensupport, ya, memberikan spirit dalam hidup kita. Hidup yang didasari dengan iman, hidup yang dibingkai dengan Islam, dan hidup yang selalu berperilaku ihsan. Ya. Ihsan dalam pengertian anta'budallah ka'annaka tarah, beriman kepada Allah benar-benar ikhlas karena Allah, ya, karena Rasulullah, ya,
Dan juga ihsan dalam arti berbuat baik kepada sesama hamba Allah. Berbuat baik sesama makhluk Allah. Apalagi orang beriman ini umatnya Rasulullah Muhammadur Rasulullah asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum. Kita umat Muhammad harusnya tegas ya. Katakan tidak terhadap orang-orang kafir, orang-orang munafik. Tapi ruhama'u bainahum ya, saling merahmati, saling menyayangi, saling berkasih sayang kepada sesama orang beriman. Ya. Sama orang Islam kita saling lebih sayang, memberikan tarahamu ya. Jadi watahabu, saling menyayangi, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang insyaallah akan mendapatkan ridha Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan maunah ya, diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah di jalan Allah dan diberikan ridha Allah, bahagia fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang setia, yang sabar ya untuk ikut istiqomah kajian-kajian kita. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.